Iya, ya ini materi yang juga sering ya, tapi kan berdasarkan laboratorium ya. Jadi keganasan ini umum, jadi pasien-pasien dengan kanker lah ya. Keganasan itu ya bisa keganasan daripada yang liquid atau yang solid ya. Yang liquid misalnya apa ya? Seperti leukemia ya, apalagi itu. Kalau yang ganas kan banyak tuh, misalnya limfoma kan yang solid tuh. Penyakit dalam tuh limfoma, kanker apalagi kanker payudara juga solid, bedah dan sebagainya ya. Memang hiperkalsimia pada kasus keganasan ini merupakan sesuatu yang kondisi serius yang sering ditemukan pada pasien-pasien dengan kanker, terutama pasien-pasien yang cenderung metastase pasien-pasien itu terutama kanker-kanker yang cenderung menyebar ke tulang ya, sehingga atau menghasilkan hormon yang meningkatkan kadar kalsium baik melalui kegiatan pendistruksi daripada tulang gitu ya, itu yang berbahaya ya, sehingga bisa menyebabkan gangguan jiwa dan butuh penanganan ya. Jadi ini juga berdasarkan ini berdasarkan laboratorium pemeriksaan elektrolit ya. Tapi kalau makanya pada kasus-kasus keganasan ya ada gejala ya kita harus cari periksa di kadar kalsiumnya. Nah, ini keganasan. Mungkin kita tahu bahwa keganasan adalah atau kanker kantong kering kalau misalnya sudah di akhir-akhir bulan ya. Bukan itu kanker kering karena kantongnya tipis ya, tapi dompetnya atau aplikasi mobilenya penuh. Sekarang kan rata-rata sudah kanker kering semua, angkur kantongnya nggak ada duit, dompet juga nggak ada duit, semua pada di aplikasi, di BNI, aplikasi mobile dan sebagainya ya. Jadi memang kalau ini benar memang ada keganasan kanker pada kondisi di mana sel-sel tubuh itu tumbuh berproliferasi ya di secara tidak terkontrol sehingga mungkin yang satu jadi dua, dua jadi empat, empat delapan semua jadi terjadi akhirnya terkontrol dan bisa menyebar atau membentuk suatu kalau misalnya solid membentuk tumor yang bisa menyebar atau metastase ke bagian lain. Ya, rata-rata memang terutama yang bisa menyebar ke tulang ya rata-rata ya penyakit kanker payudara bisa ke tulang, kemudian kanker hati juga bisa ke tulang, ya, kemudian kanker paru juga, bahkan juga kanker-kanker di genitalia ya, sistoma itu si ovarium kanker juga bisa itu. Jadi sangat penting. Jadi pada kasus-kasus biasanya nih kasus-kasus kanker ini kan datang dengan stadium 3 atau 4 di mana tidak bisa lagi dilakukan satu tindakan bedah maka pengobatannya ada paliatif. Sering mereka tuh mengeluh, oh sakit pinggang ya, kok sakit tulang sangat sakit sekali. Kemudian juga mempengaruhi daripada kadar kalsiumnya. Jadi kita penting memahami gangguan metabolisme ini karena kanker tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan sel, juga mempengaruhi cara tubuh untuk merespon daripada makanan kita yang masuk atau energi ya. Gangguan metabolisme dapat mempengaruhi dari prognosis dan respon terhadap pengobatan dan kualitas pasien terhadap kanker tersebut atau bisa mempengaruhi daripada kualitas hidup ya. Kalau kita melihat daripada fungsi daripada kalsium luar biasa ya. Pertama untuk transmisi sinyal, jadi mediator. Jadi peran kalsium memediasi pelepasan neurotransmitter di ujung saraf. Jadi kalau dia hiperkalsium mungkin bisa sering terjadi kejang atau kram ya. Kemudian juga terus kerjanya saat infus pristik mencapai ujung saraf maka kalsium influx ya masuk membantu pelepasan neurotransmitter ke sinap sehingga terjadi kontraksi. Kemudian fungsi otot juga ya. Dalam otot juga termasuk otot rangka dan otot jantung. Nah, bisa kalau kelebihan bisa kejang kram dan sebagainya ya. Kemudian mekanisme berkaitan dengan kadar troponin ya yang memungkinkan aktin dan myosin berinteraksi ya.
Kemudian koagulasi darah jadi sebagai kofaktor. Makanya kalau pada kasus-kasus terjadi perdarahan, pembekuan darah yang kurang, maka pemberian kalsium kalsium karbonat ya, kalsium karbonat bentuk kalsium untuk membantu proses daripada perdarahan ya. Kemudian menjaga elektrolit. Yaitu mungkin sampaikan tadi hiponatremi, hipokalemia, hipernatremia ya seimbang. Kalau nggak seimbang pasti terjadi. Jadi melalui membran potensial membran, jadi melalui inflaknya atau masuknya kalium ke dalam sel atau keluarnya kalium. Kemudian juga stabilisasi membran. Jadi kalsium juga fungsinya membran sel. Jadi fungsi kalsium ini berfungsi pada tingkat seluler, jadi tingkat sel ya. Kemudian metabolisme dari kalsium, nah, ya dari pertama kita makan ya, kita asupan itu makanan mengandung kalsium tinggi ya. Misalnya apa nih? Misalnya organ-organ dalam, kemudian ada suplemen juga dikasih, ada kalak gitu ya, kalsium, kalsium bikarbonat, itu apalagi makanan yang ada dari itu unsur-unsur tulang, ia diserap, diabsorbi, terutama unsur dengan bantuan vitamin D. Jadi ada kalau di kalsium ini merupakan dependent vitamin D absorption ya. Juga ada hormon yang mengatur yaitu hormon paratiroid, hormon kalsitriol yang merupakan aktivasi daripada vitamin D itu akan meningkatkan daripada asupan kalsium di dalam darah ya mempengaruhi ya. Kemudian distribusinya setelah serap masuk ke aliran darah menggait apa menjaga keseimbangan elektrolit ya kalsium diatur ketat penting karena untuk fungsi jadi memang ketat sekali ya pengaturan hormon baik PTH kalsitonin juga. Kemudian penyerapan di tulang diserap di deposit ditabung di tulang sebagian besar maka disimpan di tulang sebagai cadangan. Makanya kalau di kekurangan kalsium di dalam serum maka akan terjadi suatu destruksi atau penghancuran tulang sehingga deposit kalsiumnya berkurang dan uh, masuk ke dalam serum. Kemudian pertukaran ion di tulang kalsium dapat dilepaskan dari tulang ke dalam darah melalui satu proses resorpsi terutama kalau rendah makanya dikeluarin dia ya ada keseimbangan sebagai kemudian juga hormon pengatur karena PTH itu meningkatkan reabsorpsi tulang resorpsi tulang saat tulang rendah kalsitonin mempengaruhi kemudian ekresi ginjal ya difiltrasi dari ginjal sebagai diserap kembali nah makanya hati-hati juga kalau misalnya ada gangguan fungsi ginjal ya kurang bagus dia filtrasinya ya kemudian terjadi endapan kalsium sehingga bisa menjadi batu batu kalsium dan sebagainya ya. Peranan hormon yang lain ada hormon paratiroid, hormon kalsitirol, kalsitonin ya. Kalau paratiroid, PTH, paratiroid hormon PTH itu meningkatkan kadar kalsium darah dalam serum dengan meningkatkan penyerapan usus. Ya, jadi menyerap dia, kemudian meningkatkan reabsorpsi di ginjal dan meningkatkan resorpsi tulang. Nah, bahaya kan kalau minyaknya tinggi bisa terjadi pengkoroposan. Kemudian juga kalsitirol, vitamin aktif meningkatkan penyerapan di usus, mendukung paratiroid hormon dalam mobilisasi kalsium. Kemudian disebut dengan kalsitonin, yaitu hormon yang menurunkan kadar darah dengan reabsorpsi tulang. Jadi menghambat resorpsi tulang ya. Jadi dia menurunkan kalsitonin ini mekanisme saja tadi ya jalur-jalurnya ya mulai dari apa baik penyerapan ke tulang ya dari penyerapan ya kemudian dari ekresinya pengaruh hormon hormon dan semuanya itu akan mempengaruhi daripada kadar kalsium dalam serum. Nah ini bagaimana algoritma untuk mengevaluasi pasien dengan hiperkalsimia ya. Jadi ini sebenarnya kan ada pasien-pasien keganasan kita periksa ternyata kalsiumnya tinggi. Nah, di sini cara ini jelas jelas akut jelas jelas kenaun ya karena penyebabnya adalah daripada tumor. Tapi kalau misalnya kita tambah hiperkalemia akut tidak perlu tidak tahu penyebabnya ya mungkin karena
Kalau kita hitung, kita periksa paratiroid hormonnya diperiksa, maka kalau tinggi maka disebut dengan hyperparathyroidism considerment syndrome. Tapi kalau paratiroidnya rendah maka bisa malignansi parathyroidism ya, malignansi ini diskrin negatif ya. Atau kalau misalnya dia kronik berbulan-bulan udah lama ya, nah maka bisa kalau PTH-nya rendah kemungkinan bisa glaukomatus disik ya, kemudian sindroma susu alkalin, kayak obat-obatan litium, tiazid, ya kan, vitamin D intoksikasi, adrenal insufisiensi seperti atau hipertiroid, itu bisa biasanya PTH-nya rendah. Kalau misalnya tinggi karena hipertiroid, hiperparatiroid ya. Tuh. Nah, ini tadi kita klasifikasinya sudah dijelaskan juga ya, ada yang related paratiroid seperti adenoma, disebut dengan primary hyperparathyroidism karena adenoma, multiple adenosis karsinoma, atau juga karena akibat parathyroidisme dengan terapi litium, Mbak, atau mungkin memakan baterai litium gitu ya. Nah, kemudian ada juga familial ya. Kemudian ada yang malignansi. Nah, ini yang kita bicarakan malignansi ini adalah berhubungan dengan solid tumor seperti dan metastasi, seperti apa ya, seperti kayu payudara ya, atau solid tumor wis hormonal mediation of hiperkalemia yang melalui humoral mediasi itu banyak tumor paru, tumor ginjal ya, atau apa yang liquid namanya hematologik malignancy seperti MM, multiple myeloma, limfoma dan leukemia. Itu yang salah satunya. Kalau yang vitamin related ini ya. Kemudian ada bunton oper. Tadi kita karena berbicara pada kasus-kasus keganasan. Nah, ini juga ada. Pernah ini malignansi karena malignansi overproduksi dari paratir hormon ya, pada sulit tumor. Kamu kalau misalnya pada kanker biasanya ada litik skeletal metastase karena metastase ya. Nah, itu ini yang kita kita bicara kada ini. Tapi ini bisa dipakai juga untuk pengetahuannya. Nah, ini juga sama beberapa penyebabnya ya. Nah, itu penyebab gangguannya bisa karena itu kanker itu sendiri, ya, tumor dapat memproduksi zat yang mempengaruhi metabolisme insulin, atau karena obat pengobatan daripada obat kanker itu sendiri, obat berkimoterapi, dan itu biasanya muntah, mual muntah, malabsorpsi, sehingga ada gangguan intake, sehingga gangguan pada kalium. Kemudian nutrisi, kanker mengalami penurunan nafsu makan, juga mempengaruhi ya. Nah, bagaimana dengan hiperkalsimia? Jadi hiperkalsimia itu ada kadar kalsium darah yang melebihi dari normal, ya, dari normal. Misalnya lebih dari itu kadarnya 10,5. Kemudian bagaimana relevansi dengan keganasan? Ini merupakan salah satu komplikasi metabolik, ya, untuk metabolik pada pasien kanker, terutama pasien paru, pasien payudara, dan multiple myeloma, ya. Walaupun tadi pada leukemia juga bisa, ya. Itu jadi paling banyak ya. Yo, karena dia metastase ke hati. Secara epidemiologi lumayan besar ya. 20 sampai 30% kanker kena ya. Terutama pada kanker payudara, paru-paru, ginjal, kanker ginjal, dan multiple myeloma. Penyebabnya kalau kanker ya, akibat dari kanker itu sendiri, akibat sindroma lisis tumor, nanti penyakit paru sendiri ya. Jadi kalau metastase misalnya kanker payudara metastase penyebab ya, prostat, paru dapat menyebabkan kerusakan tulang, metastase ke tulang sehingga terjadi pelepasan kalsium. Biasanya kalau pada tulang itu kanker itu bisa diprusi, bukan osteoporosis ya. Jadi kalau kelihatan sekali terjadi kalau saya itu tulang tuh kayak apa ya, kayak buah spon gitu ya. Kayak itu. Kemudian produksi hormon akibat kanker sendiri. Jadi terutama kanker hormon paratiroid ya. Ya, dia yang mana akan meningkatkan kadar kalsium. Ada lisis tumor juga ya, di mana saat setelah terapi sel-selnya kan lisis tuh, maka hancur dan melepaskan kalsium. Jadi kalsium penyakit paru sendiri langsung bisa menyebabkan melalui jalur paraneoplastik. Nah, ada istilahnya ada gejala paraneoplastik, terutama di paru. Itu biasanya memang terjadi bisa apa ya, apa namanya, sel darah
sel darah merah yang tinggi, bisa juga lah leukositosis dan sebagainya. Faktor pemicu daripada hiperkalemia pada keganasan biasanya karena ini osteolisis akibat metastase, jadi lisis ya, aktivasi osteoklastik. Osteoklastik meningkat melepaskan kalium dalam darah, kemudian juga nih paratiroid hormon nitrat protein PTHRP juga sekresi menstimulasi daripada resorpsi kalsium pada tulang ya, akhirnya terjadi masuk ke darah dan terjadi osmosis, kemudian meningkatkan reabsorpsi, jadi ditarik kembali akhirnya masuk ke darah lagi ya, atau juga peranan daripada sitokin prostaglandin oleh tumor itu meningkatkan pertama resorpsi tulang, jadi pengkeroposan tulang ya. Nah ini kadarnya klasifikasi hiper, kalau dia kadarnya paling kan nilai ambangnya kan 10,5, jadi kalau 10,5 sampai 11,9 berarti ringan, kalau 12 sampai 13,1 berarti sedang ya. Kalau berat lebih 14. Nah ini kalau berat membutuhkan suatu intervensi yang jadi kegawatannya nanti yang di berat ini ya. Nah, biasanya memang itu pada kasus-kasus tadi kanker-kanker pada payudara, kanker paru, ya, multiple myeloma, bahkan ginjal. Nah, gejalanya biasanya hiperkalemia itu kelelahan petik lelah ya, kemudian nafsu makan menurun, mual, konstipasi ya. Biasanya kok kita lihat pada orang-orang tua, kalau misalnya nanti ternyata kok banyak BAB-nya kurang dan sebagainya, atau sering bingung ya, periksa kalsiumnya ya. Ya kalau sudah berat ini kebingungan mental. Jadi kayak kayak orang apa ya, bingung ya, delirium, akan koma ya, kencing jadi poliuri, dehidrasi, arteri jantung. Nah, ini bahaya nih ya. Kalau seperti gejala diabetes ya. Diagnostisnya gimana? Seperti saya bilang bahwa untuk suatu penyakit itu semuanya harus dilakukan dengan anamnesis. Bahkan dengan anamnesis kalau di penyakit dalam itu 75% bisa terdiagnostik tanpa harus pemeriksaan fisik dan laboratorium. Nah, terutama kalau ada ceritanya kanker ya, misalnya dia punya kanker paru, kanker apa, kanker kanker payudara ya. Nah, ya kita tanyakan keluhannya kok saya kok lemas, lesu, pusing, atau mungkin marah ya, sering lupa, kemudian lemah ototnya dan sebagainya. Nah, itulah akhirnya kemungkinan suatu hiperkalsimia ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan hormon kalsium, tadi batasnya 10,4 kalau lebih sampai itu nanti itu ya. Kemudian para paratiroid hormon, tiroid protein juga diperiksa, fungsi ginjalnya, yang lain, dan faktor di apa namanya ini ya. Nah, kalau pemeriksaan pencitraan baik foto ronsen, CT scan, MRI itu hanya untuk mendeteksi metastasi tulang saja, bukan untuk diagnostik daripada hiperkalemia. Nah, apa yang disebut dengan krisis? Nah, ini nanti mungkin yang jadi kegawatannya krisis hyperkalsimia itu biasanya kalau kadarnya sangat tinggi lebih dari 14 dan biasanya mengancam jiwa. Bisa koma ya, bisa kejang, koma, meninggal juga karena aritmia jantung. Nah, ini harus segera dilakukan penanganan ya. Ini sering terjadi pada pasien-pasien kanker atau terutama yang memiliki metastase atau sindroma lisis tumor. Nah, hati-hati juga orang setelah daripada menjalani kemoterapi, hati-hati dengan sindroma lisis tumor ini, perhatikan ya, perhati, perhatikan ya. Makanya biasanya dikasih nabik gitu ya. Untuk itu dikasih nabik untuk menetralisir salah satu itu ya. Kemudian, nah ini yang perhatikan gejalanya yang biasanya berbahaya. Mengapa krisis berbahaya? Karena pada terjadi gangguan jantung, gangguan ginjal, saraf pusat, pencernaan dan otot, kelemahan otot dan kejang ya. Jadi kalsium itu yang berlebihan dapat mempengaruhi impuls aliran listrik jantung, menjadikan aritmia dan bisa meninggal karena itu nanti jantung ya. Kemudian jaga ginjal. Ini dapat menyebabkan dehidrasi dan meningkatkan risiko batu ginjal tadi. Jadi bisa kelainan dari prerenal maupun post renal atau renal sendiri kalau misalnya di ginjal itu terdapat batu yang akhirnya merusak daripada nekrosis atau glomerulus.
atau juga sistem saraf pusat karena menyebar kesadaran ya, bingung, sadar, letargi, koma ya, kadar tinggi malah sinyal otak terjadi gangguan malah koma dan meninggal dunia. Kemudian gangguan daripada pencernaan. Biasanya ada mual, muntah, konstipasi ya, bukan ya konstipasi dia. Orangnya BAB-nya ya, bukan optipasi, jadi konstipasi. Kemudian itu akan memperburuk hidrasi, memperburuk keistimewaan tubuh. Kemudian kelemahan otot, biasanya ini fungsi otot terganggu menyebabkan lemah otot ya, atrofi, kemudian bisa kejang otot yang berat. Nah, ini. Nah, bagaimana manajemennya? Nah, ini akhir dari ya manajemennya. Jadi kalau pada kasus, jadi ada tadi ada tiga kan, ada kasus hiperkalsimia ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan dan tanpa gejala, misalnya kadarnya di bawah 11, di bawah 12 ya, nah, maka tidak perlu terapi, observasi aja sesuai dengan diagnosis penyakit dasar. Kalau yang signifikan, yang bergejala, misalnya berat, itu maka membutuhkan intervensi terapis yang segera tanpa memikirkan penyebabnya apa saja punya kalau kadar seperti itu ya. Yang pertama memang terapi infus untuk mencegah dehidrasinya. Jadi dilakukan ekspansi cairan dengan intravena dengan salin ya. Sampai ya berapa nih? 4 sampai 6 liter dalam 24 pelajar berarti berapa plus ya? 12 sampai 8 sampai 12 kantong itu. Berarti hampir digerojok juga ya. Ya sekitar 30 tetes per menit lah. Kemudian pemberian kondisi komorbid gagal jantungnya diperhatikan ya. Ya, kemudian karena perlu mengurangi cairannya dan sebagainya. Nah, ini juga penting juga pemberian daripada diuretik low, furosemide apabila misalnya normal itu ya kemudian terus ada atau overload pemberian cairan. Nah, ini beberapa obat-obatan ya yang terapinya misalnya ada dehidrasi dalam waktu jam, berarti harus dehidrasi ya. Postdiuresis kalau misalnya gangguan fungsi ginjal dalam hitungan jam harus. Ya, kemudian misalnya ada diberikan nani dalam 1 hari 2 hari setelahnya ya. Ya, ini yang paling penting sebenarnya adalah dehidrasi dengan kemudian kalau misalnya sudah dehidrasi bagus stabil dilakukan post diuresis. Kemudian baru menggunakan penguatan pamidronat namanya ya diberikan pada hari kedua ke satu kedua dengan dilakukan antara 2 minggu ya. Kemudian ini Pak efek sampingnya ya. Kemudian juga ada obat lain Zolendronat. Nah ini 3 jam ada itu pada hari kedua. Yang pada spesifik bisa diberikan kalsitonin, fosfat oral, glukokortikosteroid itu diberikan ya. Ini manajemen daripada hiperkalemia. Dari sudah dijelaskan. Dari obatnya bisfosfonat menghambat reabsorbasi ini. Misalnya obat-obat di kanker ini ya, kalsitonin, ada kalsium jangka pendek, kemudian denosumab, anti. Ini biasanya obat-obat untuk terapi kanker nih, antibiotik monoklonal ya, dan dialisis pada kasus berat seperti gangguan ginjal. Jadi penting. Nah ini obat-obatan tadi ya. Jadi akibat mobilisasi biasanya bisfosfonat nih. Bisfosfonat itu biasanya bagian dari obat-obat ini, obat kanker ya. Itu menghambat resorpsi tulang dengan asam julindronat, pamidronat, kemudian ibandronat ya. Efek terapi bisa dalam 1 hari terlihat. Jadi pada terapi-terapi yang belakangan ya. Kadang ada juga bisa infus bisfosfonat, nah bisa ya. Kemudian alternatif gallium nitrat ya. Kemudian alternatif yang rutin dinusumat, nah ini berobat dari kanker. Terapi tambahan dialisis kalau memang terjadi gangguan fungsi ginjal atau sulit mengatur dari kadar kalsium ya. Kemudian bisa juga menggunakan fosfat intravena mengikat kalsium. Media fosfatnya bisa efek samping memang toksiknya. Kemudian terkait daripada vitamin D ada glukosilfurit terapi utama ya. Jadi ada juga hiperkalemia dengan terkait daripada hormon vitamin D maka diberikan satu uh, hormon hidrokortison atau prednison ya.
Yang tadi obat-obat ketokonazol, kloroquine bisa dipakai juga nih ya, mengoreksi vitamin D ini. Ya, ini terutama nih pada kasus-kasus rematik artritis juga bisa ya. Penyerapan kalsium cerna, jadi menghindari ya makanan-makanan yang mengandung daripada kalsium yang tinggi. Nah, kadang kenapa peran kortik ternyata penting juga ya diperlukan dalam terapi-terapi hiperkalsemia terutama yang berhubungan dengan vitamin D tadi karena mencegah peradangan dan pembengkakan daripada tumor itu bisa menurunkan kadar kalsium turun menghambat reabsorsi ya efektif terhadap hiperkalsium berkanker. Jadi kortison itu lumayan bisa bagus ya. Nah, ini dosis pemberiannya, dosis awalnya kalau dexamethasone 10 sampai 20 miligram IP, berarti ini berapa ini? Sekitar 2 sampai 4 ampul ya. Setiap 6 sampai jam, jadi 2 ampul sampainya kan satu ampul itu 5 miligram kalau nggak salah ya. Jadi pemberiannya bisa intravena, cepat atau bolus ya. Nah, pencegahan, paling penting pencegahan, ya, karena kalau terjadi kan bisa menyebabkan kematian tadi, maka harus ada pemeriksaan kadar kalsium yang berkala, penggunaan daripada preventif bisfosfonat pada pasien yang risiko tinggi. Kemudian bagaimana prognosisnya? Prognosisnya adalah tergantung jenis kanker. Jadi sebenarnya bukan karena ininya ya, hiperkalisemia ini pada kasus-kasus yang hiperkrisis saja, tapi tergantung kanker. Tapi kalau krisis terjadi gagal ginjal, aritmia, neurologis bisa juga menyebabkan kematian. Jadi, tapi juga kanker terjadi jadi jenis kanker sendiri terhadap prognosis, tapi rata-rata karena kanker maka prognosisnya juga jelek. Saya kira itu sampaian makalah yang kedua juga ini mungkin ditemukannya pada pasien-pasien yang kita sudah tahu apa namanya, sudah tahu terdiagnosis sebuah kanker, datang dengan keluhan kram, sakit tulang, kemudian kemudian ada gangguan kesadaran ya. Kadang-kadang kan misalnya begini, pasien datang dengan penurunan kok gede ya, ya ini ditangani misalnya ada di yang kepikiran awal, wah ini ada hiperglikemia, atau stroke, ya, atau hipoglikemia ya. Ternyata juga ada kasus-kasus hiperkalemia yang berat yang menyebabkan kejang, bisa menyebabkan apa koma dan sebagainya. Makanya penting di dalam kasus-kasus pendekatan kasus-kasus yang datang dengan penurunan kesadaran, maka pemeriksaan kadar kalsium penting baik pada normal maupun pada orang-orang yang menderita kanker. Saya kira itu tambahannya. Silakan mungkin ada yang didiskusikan, ditanyakan ya. Semoga bermanfaat. Baik.